Shalom. Selamat pagi, semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena kasih, kenyataan, anugerah dari Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali, berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu hari kita mempersiapkan hati dan diri kita memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Saat Ku Menyembah.
kita akan melanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian kita menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. pujian kita kepada Bapa kita yang selalu menyertai kita dengan kasih-Nya yang besar.
Bapa surgawi, ajarku. Tuhan yang tak pernah gagal, Tuhan yang layak menerima segala puji. Dia tak pernah gagal karena Tuhan.
berikut sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Kailas. Dan untuk itu sebagai pujian pengantar kita, mari kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan puji. Bapa sentuh hatiku, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Tuhan kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saatnya bersama kami dalam ibadah ini akan renungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati oleh firman-Mu, dan nama Tuhan kami tinggikan melalui ketekunan kami mempelajari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, selamat datang Ibu Nora. Selamat tahun baru. Ya, saya pada hari Senin pagi sangat terkejut ketika membuka HP saya dan yang muncul siaran langsung dari kampung halaman saya, dari rumah saya. Dan siaran itu sedang memberitakan karena siaran langsung terjadi banjir di Pulau Siau, dan di sana banyak sekali wilayah yang rawan banjir. Tapi kemarin itu memang jadwalnya di kampung kami di Siau. Jadi saya pertama sangat khawatir, karena seingat saya sejak 2 tahun lalu, saya kalau khotbah di jemaat di Siau, saya selalu bilang, kalau hidupmu tidak berubah sesuai dengan kebenaran firman, kamu akan tenggelam. Itu yang selalu saya ingatkan ke beliau-beliau. Dan ketika melihat seperti itu, saya sangat miris begitu. Wah, seperti ini. Nah, sampai subuh itu videonya masih bunyinya begini, puji Tuhan, ada banyak rumah yang kena, bahkan hilang tanpa bekas, tapi tidak ada korban jiwa. Sudah subuh itu. Lalu adik saya yang gembala di Philadelphia di Siau, dia bilang, di video itu kita dengar dia lagi tanya, ada namanya Pak Alex dengan istrinya. Dia bilang, coba ditanya dia larinya kemana, karena rumahnya sudah hilang, tapi orangnya tidak ada. Jadi dari informasi tadi, puji Tuhan tidak ada ini, dan pagi baru ketahuan kalau memang suami istri itu tertimbun banjir bandang itu di dalam rumahnya. Dia sempat lari, rumahnya hilang, mereka tertimbun di situ. Ya, ada banyak cerita. Ada satu waktu jenazah sudah ditemukan itu, dibuka kantong jenazah, saya sampai sekarang tidak mau mengingat karena ada mayat, kepalanya tidak ada, putus. Jadi mereka makamkan tanpa kepala. Sudah dimakamkan, besoknya ketemu. Jadi 2 kali pemakaman. Nah, itu dalam kondisi seperti itu kan banyak hal yang terjadi, dan saya kira, saya bilang, Pak Gembala di Siau, hari ini kamu khotbah 1 pasal dari Mazmur 1. Dia bilangnya, tapi Pak Pendeta buatin khotbah saya. Oke, tidak apa-apa. Jadi sampai tadi malam kami masih diskusi.
Dia itu walaupun saya sudah buat, dia tetap konsultasi itu. Dan khotbah itu intinya apa? Mazmur 1 itu orang hanya dibagi dua di muka bumi ini, sejak Adam sampai akhir zaman. Apa? Orang benar dan orang fasik. Tidak ada orang netral. Hanya dua itu. Kalau tidak benar, kamu fasik. Kalau tidak fasik, ya kamu benar. Jadi saya bilang Mazmur itu jelas sekali. Tapi saya tidak khotbah itu hari ini. Memang itu khotbah di sana. Orang benar seperti saya tadi bilang sama Papi, air yang ditanam, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya bilang, beliau bandingkan air bagi orang yang tidak benar menjadi musibah, bencana, kematian. Tapi bagi orang benar, air itu menjadi makanan untuk dia berbuah. Lalu dikunci dengan tidak demikian, bukanlah demikian dengan orang fasik. Mereka akan seperti apa? Sekam yang ditiup angin. Rumah besar-besar, badan kuat-kuat, lewat. Ini realita. Tapi hari ini saya masih terbawa kesan Natal kita di sini. Tahun lalu itu Natal tak berkesudahan itu, Bu Nora. Jadi saya mau bacakan satu ayat dalam Yohanes 1 ayat 1. Ini untuk menguatkan kita di tahun yang baru ini, masih awal tahun. Kita baca bersama Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya kasih judul khotbah hari ini, Natal sudah ada sejak pada mulanya. Jadi 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 ini, apalagi Matius dan Lukas, itu bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mulai dari dikandung sampai lahir. Markus tidak menceritakan itu, tetapi Markus mengutip nubuat tentang Yohanes Pembaptis dan tetap berbicara tentang pelayanan Yesus. Yohanes ini sangat berbeda. Dia lain. Dia tidak bicara Natal di Bethlehem, tapi Yohanes bicara eksistensi Yesus di masa kekekalan. Yesus sudah ada dari masa kekal. Dia menggunakan kalimat yang tegas di dalam tulisannya ini. Jadi berbeda dengan 3 Injil yang lain. Makanya 3 Injil yang lain itu disebut Injil sinoptis, karena berbicara biografi Tuhan Yesus. Tetapi Injil Yohanes, dia tidak menyorot biografi dari biografi kehidupan manusia Yesus. Tapi Yohanes langsung mendeklarasikan ketuhanan Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia Allah. Ketika kita merayakan Natal, bukan manusia biasa yang lahir. Dia Tuhan. Dan Yohanes menggunakan kata firman. Ya,
Mari kita lihat poin-poinnya. Ada 3 poin dari satu ayat ini. Kenapa dia adalah Tuhan? Apa sebabnya? Pertama, karena dia kekal adanya. Itu poin 1. Ya. Referensinya pasal 1 ayat 1a. Pada mulanya adalah firman. Yesus adalah pribadi yang sudah ada pada masa kekekalan. Yohanes membuat deklarasi ini dengan tegas. Tuhan Yesus bukan baru ada di abad pertama. Bukan. Ada pada mulanya, pada masa kekekalan. Di luar waktu. Dia sudah ada. Dia eksis sejak masa kekekalan. Di mana? Di sorga. Itu sebabnya Natal itu kita sering temanya nih Tuhan datang. Kayak tema nasional kemarin itu. Tapi masih ingat tema nasional tahun kemarin? Ibu Ketua pasti ingat lah, masa orang PGI ya pasti ingat. Natal apa? Tuhan datang menyelamatkan, Allah datang keluarga. Allah datang. Datang itu berarti dia sudah ada sebelumnya. Beda. Kayak kita menunggu paket datang itu loh. Itu sudah ada dari sana. Kita tinggal nunggu dia sampai. Apalagi sekarang sudah ada di WA, posisi kurir di mana, barang di mana. Kan begitu. Tuhan kita itu sudah ada sejak masa kekekalan. Tapi dia baru datang menjadi manusia di abad pertama. Yesus datang bukan hanya lewat dari kandungan rahim Ibu Maria, dilahirkan di kandang domba di Bethlehem. Berarti salah. Benar, itu benar. Tapi lebih dari itu, dia sudah ada sebelumnya. Wujud manusia itu hanya satu alat yang Tuhan pakai untuk dia tempati menjadi juru selamat dunia ini. Dia harus jadi manusia. Karena yang berdosa adalah manusia. Jadi Yesus itu kekal adanya. Dia sudah ada pada mulanya. Ada pernyataan begini. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Iya kan? Baru di Siau disambung lagi kalau MC di pernikahan gitu. Yang kekal hanya perubahan. Wih, saya itu merinding gitu, Papi, pas dengar ada. Itu salah. Perubahan itu bukan yang kekal. Yang tidak berubah adalah perubahan. Nah itu boleh gitu. Tidak berubah, dia terus berubah. Selalu berubah. Itu perubahan. Tapi kalau yang kekal ada 3. Tuhan, firman-Nya, dan jiwa manusia. Kalau kita sudah lahir sebagai manusia, kita akan bertanggung jawab sampai kekal. Karena jiwa manusia itu punya eksistensi kekekalan. Yesus sudah ada sejak masa kekekalan. Kalau ada orang bilang tidak ada yang kekal di muka bumi, jawab ada. Tuhan kami, Yesus Kristus.
Karena dia bukan hanya duduk diam di sorga, tapi dia sudah datang ke dunia. Jadi biarlah Natal kita tetap jangan hanya akhir Desember. Kita mulai lagi tahun ini dengan keyakinan Dia yang sudah datang itu ada bersama kita, berjalan dalam hidup kita, mengendalikan dunia ini. Jadi poin 1 itu kekal adanya. Poin 2, mengapa dia Allah? Karena di bagian B-nya itu, ini sebetulnya poin 2 ini bicara tentang Tritunggal. Kami adalah satu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Orang kalau bicara firman, orang awam itu berpikir itu perkataannya. Perkataan Tuhan itu firman. Tapi Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing, huruf F itu besar atau kecil? Itu besar. Ya. Firman itu huruf besar karena apa? Itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Yesus adalah satu pribadi yang berbeda dengan Bapa. Dia bersama-sama dengan Bapa, tapi dia berbeda. Dia pribadi yang lain. Ini Tritunggal. Kayaknya ada orang bilang, Yesus itu diangkat jadi Allah di abad keempat. Dari mana itu? Baca Alkitabnya bagaimana itu? Yesus itu Tuhan yang sejak kekekalan ada, tinggal bersama-sama Bapa di sorga. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau pribadi yang satu, masa Pak Pendeta bersama-sama Pak Cornelis di mimbar? Orang ketawa semua kan? Itu aneh. Bersama-sama itu artinya dua pribadi yang berbeda. Jadi Tritunggal itu bukan konsep Tertullianus. Salah. Tritunggal adalah Allah kita yang ada sejak kekekalan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Kejadian 1 ayat 26, itu ayat emasnya Mas Karan itu. Waktu dia pertama kali datang di sini, selesai ibadah, dia langsung tantang saya. Pak, ada pertanyaan. Apa itu? Tritunggal itu bagaimana? Berarti dia sudah umur berapa waktu itu ya Mas Karan? Waktu ke sini? Wah, lebih lah. Iya kan? Atau saya bilang baca Kejadian 1 ayat 26. Baiklah apa? Kita menciptakan manusia. Ini bukan karangan dari Yohanes. Allah Alkitab itu, Allah kita itu Tritunggal dari mulanya, dari kekekalan. Karena Yesus yang adalah firman itu adalah satu pribadi yang hidup. Dan Natal itu dia datang menjadi manusia. Ini konsep Tritunggal. Jangan percaya orang. Saya kalau orang di luar Kristen bicara itu masih memaklumi. Tapi ada banyak orang Kristen. Pendeta lagi. Bapa sama Yesus itu satu. Sama Roh Kudus satu. Salah.
Tri itu 3. Tunggal itu apa? Kealahannya. 3 pribadi itu adalah Yahweh, Allah, pencipta alam semesta. Begitu. Saya dulu tidak suka bahas Tritunggal, karena saya merasa itu sulit sekali. Tapi Tuhan mewajibkan saya harus bicara barang itu, karena banyak orang Kristen mungkin kalau ditanya itu, kamu tidak usah lah, urus diri masing-masing, kan gitu lebih aman. Tapi kita punya tanggung jawab menyampaikan itu. Jadi bedakan, ada huruf F, kata firman, itu huruf kecil, itu perkataan. Tapi kalau huruf F besar, itu diterjemahkan dari pribadi kedua, Yesus Kristus. Dia adalah firman. Jadi, ya, Yesus bukan manusia biasa. Dia Tuhan. Saya suka orang Indonesia Timur itu, apalagi orang Ambon. Ya, Bu Nora ya. Panggil Tuhan Yesus apa? Tete manis. Tete manis itu. Iya. Artinya opa yang manis itu kan baik ya. Kita kalau lihat muka orang manis ya. Kalau kita lihat muka orang, wah, ganas. Lah kan itu bahaya. Yesus itu Allah, firman. Makanya kalau ada firman disampaikan, dengar. Karena firman itu pasti bicara pribadi Yesus. Saya kemarin diundang satu komunitas. Hampir ya 30 orang. Kalau enggak 29, 30 gitu. Itu mau kuliah di UGM. Dari satu daerah di Papua. Namanya Kabupaten Mapi. Mereka dibiayai daerah itu untuk kerjasama dengan UGM. Lalu saya diminta kemarin membimbing mereka secara rohani. Dari jam 9, perjanjian kami selesai jam 10:30. Lumayan 1,5 jam kan. Bapak Ibu tahu untung saya lihat jam saya, karena jam di dinding itu saya lihat kok dari tadi masih begitu jarumnya. Lalu mereka bilang, Pak, itu jam mati. Waduh. Tolong lihat jam, kesepakatan kita kan sampai 10:30. Tolong lihat jam berapa ini. Waduh Pak, hampir jam 12. Saking mereka semangat untuk diskusi. Ada Katolik, ada Muslim, ya Kristen, Protestan hanya berapa orang. Banyak Katolik. Mereka tanya banyak hal. Karena masih umur-umur mahasiswa, jadi kan ada yang kebanyakan nanya gini, Pak, saya pacaran sama orang Kristen. Kira-kira kalau saya jadi menikah dengan dia, saya berdosa enggak? Itu kan pertanyaan bagus ya. Sejak kapan Pak, penyembah Yesus menikah terus dibilang berdosa gitu? Jadi saya harus menjawab itu semua. Pak, saya belum dibaptis. Kalau mati masuk surga enggak? Saya bilang baca perjanjian lama itu enggak ada orang dibaptis. Tapi kamu jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau ada waktu mau dibaptis, kalau ada kesempatan baptis. Dan kamu hidup di perjanjian lama, ya itu juga keliru. Kita sudah mau akhir zaman ini. Cepat-cepatlah dibaptis.
Kalau enggak saya baptis. Ketawa mereka. Saya tadi itu. Orang sudah ke gereja belum tentu dia tahu Tritunggal ini. Ini barang yang rumit. Dan saya kira jarang ya pendeta khotbah Tritunggal. Tapi dari ayat ini saya melihat bahwa anak kalimat yang kedua gitu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu dua pribadi. Jadi kita harus mengetahui tentang ajaran yang ada sejak semula. Kita menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga, di bagian C dari ayat ini, dan firman itu adalah Allah. Supaya tetapkah huruf awalnya, poin ketiga, Kristus memang Tuhan. Kristus itu Tuhan. Bukan hanya ada bersama-sama dengan Allah, tapi Yesus Sang Firman adalah Allah. Dia Tuhan bukan karena keputusan sebuah konsili. Bukan kesepakatan orang Kristen mengangkat Yesus jadi Tuhan, tapi dia adalah benar-benar Tuhan. Rasul Yohanes dengan tegas, sangat jelas menulis narasinya di dalam Alkitab kita, menekankan tentang kealahan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube, saudara-saudara kita di sebelah itu memakai Injil Yohanes untuk Yohanes 17 ayat 3. Waktu Yesus berdoa itu, Yohanes 17 itu kan Yesus berdoa, baru mereka kutip satu ayat itu. Baru mereka bilang, Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus berkata di sini, Engkau adalah Allah satu-satunya. Lalu orang Kristen yang tak belajar, iya ya, lama-lama jadimu mualim. Ini sudah ada hari rayanya itu, 25 Desember. Jadi jangan karena ketidaktahuan kita berbelok. Susah itu. Nah, ajaran kita seperti ini. Yesus itu Tuhan. Dia firman. Dia ada di surga dari masa kekekalan. Dia datang ke dunia menjadi manusia. Kita sekarang menyembah Dia. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu. Ada banyak. Di sosmed itu banyak sekali. Nah, 3 poin ini aplikasinya saya buat terakhir. Permasalahannya bagi orang Kristen adalah apakah kita terhubung dengan Yesus dalam hidup ini? Itu masalah. Kristen tanpa Kristus. Ada banyak itu. Di luar sana tapi di sini nggak ada. Kristen tanpa Kristus. Ada bilang Kristen KTP. Saya bilang kalau Kristen KTP itu Yesus datang kan menjemput orang percaya. Lalu karena orang Kristen ini punya KTP, jelas agama Kristen. Tapi hidupnya bukan Kristen. Maka Tuhan menyebut doktrin tentang rapture, pengangkatan di akhir zaman. Tuhan mau ambil
Tapi karena orangnya ini tidak punya koneksi, maka yang Tuhan ambil KTP-nya. Jadi di surga ada banyak KTP. Itu dengan saya kayak apa gitu. Pak, tolong doakan Pak. Kalau bisa Pak ketemu Pak Bupati Pak. Betul. Saya ditelepon waktu ada penerimaan PNS. Tahun berapa itu? Ada nama yang mau dimasukkan Pak Pendeta? Ada. Tulis nama ini. Pengumuman keluar nomor 1. Saya pulang, orangnya keluar dari gereja tanpa pamit,
Ketemu kita dimanapun, buang muka. Nah, itu hidup. Saya ingin mau nyanyi lagu Ambon itu. Percuma beta susah. Kita harus terkoneksi dengan dia. Dengan cara apa? Menjaga hubungan. Saya ngeri sekarang karena apa? Bapak Vladimir Putin dengan para menterinya mengancam Amerika akan menjatuhkan nuklir. Amerika dengar itu apa reaksinya? Ada satu pesawat yang mengamankan petinggi-petinggi Amerika. Namanya apa? Pesawat kiamat. Jadi pesawat itu dibuat untuk menghindarkan mereka dari kiamat. Ketika nuklir ditembakkan, pesawat itu akan terbang dan dia akan kontrol bumi Amerika dari luar. Dia aman, tidak bisa ditembak. Itu teknologi mereka. Tapi saya lihat kasihan kita ya. Dua negara itu kalau tempur kita mati. Lebih baik orang disiau cuma kepalanya yang putus. Kita kena nuklir itu. Jadi abu semua. Nggak ada juga abunya. Lalu saya cerita begitu kayaknya mas sekarang tadi malam. Tapi kita kan masih di dalam kendali Tuhan semua. Ini orang walaupun kurus gimana yang kuat? Ya ada pakannya. Kadang-kadang mulutnya ada apa gitu. Yang penting kita itu beriman. Saya bilang di Syawal, kamu hidup di luar anugerah Tuhan mati. Tinggal menunggu waktu kamu akan lenyap. Karena itu firman Tuhan. Ibadah minggu lalu penuh sampai tambah kursi, itu kan dampak dari Natal itu. Tapi hari ini saya maklum ya karena hujan. Jadi tadi saya melihat Mbak Dita, Mbak Agnes datang. Hujan-hujan berdua, saya kira bapaknya nggak datang, ini saya datang gitu. Tapi ya, saya bilang kemarin, kan ada pertanyaan begini mereka komunitas kemarin, Pak. Kalau saya hari Minggu nggak ke gereja, dosa nggak? Dosa besar. Susah menjawab orang begitu, Pak. Tidak mudah. Saya bilang dosa, wah dia jadi pukul kan. Wah berarti saya setiap bulan berapa kali berdosa dan gitu. Tapi kalau saya bilang bukan dosa, wah dia enak lagi. Hari Minggu pagi nggak bangun gitu, enggak dosa tuh. Jadi saya harus jelaskan mulai dari kejadian 3 bagaimana dosa itu sampai kepada Roma pasal 3 bahwa semua orang sudah berbuat dosa, sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan punya solusi. Langsung satu angkat tangan. Iya Pak, benar. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Wah, keren. Kita semua berdosa. Tidak ada yang suci, sempurna. Tapi koneksi kita dengan Tuhan, itu yang menaungi, melindungi hidup kita. Tadi lagu Pak kan tadi ada tuh. Ada topan keras tadi. Lagu apa itu? Ada tadi salahnya begitu tuh. Apakah kau payah mencari-cari itu ya? Baru di refnya itu ada itu. Saat topan keras melandang,
Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Itu bukan hanya lip sync gitu. Itu berangkat dari hati kita. Ada dua hal. Pertama, kita harus terkoneksi dengan Kristus. Artinya kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami penebusan total. Seluruh dosa kita dari lahir sampai mati sudah ditebus di salib. Kristus yang mati dengan darahnya dan tubuhnya yang tercabik-cabik untuk menebus dosa kita. Hukuman yang harus kita terima, Dia mengambilnya supaya kita diselamatkan. Itu Kristen. Sudah selesai Pak? Tidak. Ada hal kedua, namanya pertumbuhan rohani. Rohani itu sama dengan fisik. Dia harus berproses, bertumbuh. Tidak boleh rohani tidak dikasih makan, mati. Jadi ini hal yang kedua. Kita sudah kenal Yesus, kita sudah mengalami kelahiran baru, tapi kita harus bertumbuh. Caranya bertumbuh, kita selalu makan rohani. Firman Tuhan. Yang jadi masalah kekristenan, merasa sudah tahu. Sudah, saya dari dulu sudah tahu itu. Waktu saya baru dari STI ke kampung saya yang kemarin kena bencana itu, saya mulai bicara Injil. Dan ada satu orang, pena tua. Penanya sudah tua. Saya masih muda, tahun 80-an. Saya masih umur 20-an. Dia bilang, diam. Kamu belum mulai, saya ini sudah jago di atas mimbar. Jago di atas mimbar. Di sini berarti dia. Oh begitu Ibu Guru. Orang itu sampai mati. Lesbian. Jago di atas mimbar. Rohani kita harus bertumbuh pada pribadi Yesus dan sudah mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi yang kedua adalah kita harus bertumbuh supaya berbuah untuk menjadi berkat bagi dunia, terlebih untuk menjadi saksi. Jadi orang melihat hidup kita, orang memuji Tuhan. Karena kita adalah terang. Terang itu kayak senter. Kita punya HP, punya senter semua. Di malam lampu mati ya, nggak pusing lagi mencari lilin. Pencet aja. Terang itu tidak diarahkan cahayanya kepada sumbernya terang itu, yang senter itu tidak dipakai untuk dirinya. Ya, senter itu dipakai menerangi yang gelap supaya yang punya senter itu melihat. Ada kecewa di situ. Kita adalah terang, senternya Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk menyorot segala kegelapan. Dan kegelapan itu menjadi terang. Menjadi terbuka. Dan melihat sumber utama dari terang itu adalah Kristus sendiri. Kamulah terang dunia, kan? Yesus sendiri juga dikatakan dia adalah terang.
terang abadi. Biarlah kita jalan ini baru 2 kali minggu tahun 2026. Biarlah kita dengan 3 poin ini. Kristus memang Tuhan. Dan kita harus terkoneksi dengan Dia. Yang kedua, kita harus bertumbuh supaya kita menghasilkan buah. Dan buah itu untuk berkat bagi dunia ini juga kerjaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami semua diberkati, dikuatkan bahwa kami tidak hidup sendirian, tapi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang setia memelihara kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Tuhan, bersyukur berkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan olehnya. Terima kasih kepada Bapak kita yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Setelah saya berikut bersama-sama kita akan melanjutkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Begitu kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian. Betapa hatiku berterima kasih kepada kesempatan ini memberikan persembahan di persilahan.
Ya Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih kepada Tuhan. Karena kami semua diperkenankan oleh Tuhan untuk datang melalui Kristus untuk memuji membesarkan Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami semua boleh berada di hari yang ke-11 pada bulan Januari di tahun baru. Itu semua terjadi karena kasih-Mu yang selalu Tuhan nyatakan. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali Tuhan ingatkan bagi kami semua tentang firman yang sudah disampaikan oleh Allah. Dan kiranya Tuhan firman itu boleh tertanam di hati kami masing-masing untuk menjadi dasar kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya dengan firman-Mu saja kami boleh mendapat berkat yang terindah. Tuhan Bapa kami di surga, berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan. Tuhan kiranya menjauhkan dia dari segala tantangan dan cobaan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, memberkati Ibu Nora di dalam tugas sehari-hari, menopang pelayanan dari Bapak Pendeta. Tuhan memberkati anak cucu yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan keluarga. Juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di gereja di PKI, baik yang berada di Papua, di Manado, di Siau, di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka dalam tugas pelayanan, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, bangkat dan saat ini Tuhan kami tak lupa mendoakan untuk anggota jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang mengalami musibah yang ada di Pulau Siau. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemuliaan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudara, bahkan keluarga yang kehilangan harta benda. Tuhan selalu campur tangan dalam segala rencana hidup mereka akan datang. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk anggota jemaat yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami di rumah yang khusus, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit karena kesehatan tubuh mereka terganggu. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami, baik yang bertugas di pusat pemerintahan maupun bertugas di seluruh pelosok tanah air ini. Biar Tuhan memberkati negara kami. Walaupun ya Tuhan, akhir-akhir ini masih banyak musibah yang terjadi karena bencana ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati negara kami yang kami cintai ini, memberkati setiap pemerintah yang sudah ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di negara kami yang kami cintai ini. Tuhan Bapa kami di surga, kami akan berdoa untuk persembahan. Biar kiranya Tuhan memberkati persembahan, biar kiranya Tuhan persembahan boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan boleh digunakan untuk penata layanan di jemaat kami. Ini doa kami ya Tuhan, dan Tuhan kami Yesus Kristus kami bawa dan persembahkan doa kami. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri kita, mari sama-sama kita mendengarkan
jadwal kegiatan ibadah selama sepekan. Pendalaman Alkitab setiap hari Rabu jam 7 malam. Ibadah jemaat GPKI Purworejo setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah jemaat GPKI Jalur Catur setiap hari Minggu jam 6 sore. Jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 18 Januari 2026. Penata ibadah Saudari Gloria, pemain musik Bapak Ferry, doa pembukaan Ibu Prapto, doa syafaat Ibu Susi, operator LCD, saudara yang sama kemudian ini. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Itu kami mengajak jemaat sekalian untuk kembali bangkit berdiri sebagai pujian di akhir ibadah kita tadi. Kita menyanyikan pujian Hidup-Hidup dengan saya. karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, penghiburan, pertolongan, kekuatan dan pembelaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya di saat badai bergelora. Di saat badai
saya ada waktu sedikit untuk menyambut Ibu yang sudah bersama-sama kita, Ibu Nora. Jadi dua Ibu Nora di sini. Ya, beliau saya tidak tahu datang dari Manokwari, dari hari apa ini Bu? Dari Batu Malang. Oh, dari Batu ini. Oh, ya ada acara di sana. Iya. Iya. Ya, selamat datang Ibu. Bapak berarti di Malang? Bapak lagi di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, puji Tuhan sudah ada di sini. Ini kakak Karin senang sekali. Jadi kumpul di Jogja ini semua ya. Adik juga yang di Jakarta ya? Iya. Iya. Oh, ini bisa kumpul di tahun baru di sini. Ya, saya tadi harap ada Bapak tadi. Pak Filipus itu ketua sinode kita sekarang ini. Jadi kalau di gereja lain itu kita apa buat sambutan, punya Ibu datang. Tapi kita akan mengasihi beliau, mendoakan beliau, dan beliau juga saya percaya mendoakan kita di sini, bahkan seluruh jemaat GPKI dimanapun berada. Jadi terima kasih Ibu sudah datang, dan apa, kalau masih ada di Jogja ya kita masih bisa cerita lagi banyak. Terus salam juga Bapak telepon, ya salam kami di sini. Bangun kerja Bapak, terus lancar dalam segala tugas pelayanan. Bapak sudah telepon ke Siau, jadi Pak Beni Gembala di sana sudah telepon saya. Nah, waktu telepon pertama itu nggak bisa dihubungi itu, namanya lampu mati, sinyal nggak ada, jadi nggak bisa dihubungi sampai 2 hari itu. Iya, sekarang sudah tinggal beberapa titik yang masih belum ini, listriknya belum nyala karena tiangnya itu di bawah banjir. Jadi harus ganti tiang, bukan hanya kabel, tiangnya di bawah banjir. Tadi malam ini yang jemaat Betel belum nyala lampunya. Bersyukur ya kita di GPK di Philadelphia, Siau, jemaat semua aman. Pun sebetulnya itu lokasi rumah mereka itu ada di depan banjir itu. Tapi saya tidak tahu banjirnya bisa belok gitu, dan menghindari beliau-beliau. Jadi semua aman sehat, tetapi sekarang masih terus harus didoakan karena mereka masih tinggal di gereja karena belum boleh pulang ke rumah. Kemarin waktu hari pertama kedua mereka cari makan sendiri, tapi sekarang katanya banyak bantuan. Jadi ada dapur umum, mereka sampai jemaat yang paling aman sekalipun datang ke gereja makan sama-sama. Jadi mereka asik sekali itu. Udah makan bawa pulang ya. Yang saya ingin sana. Tapi ya sudah lah, itu pengalaman mereka di sana. Jadi kita terus saling mendoakan. Itu nanti kita cerita lebih banyak. Ya, Tuhan berkati kita semua selamat hari ini. Bukan dia saya, bukan kemana saja. Karena kepalanya itu.